Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel Andi Excel atau belajar bareng dengan Andi Excel. Ya, langsung saja kita akan mulai belajarnya, yaitu mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi eksposisi. Pernahkah kamu merasa bingung membedakan eksposisi dengan lain, atau dengan mudah kamu membedakannya? Apakah teks penanda teks eksposisi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kamu harus dapat mendeskripsikan teks eksposisi sesuai dengan kriteria berikut. Kamu diperkenalkan dengan cara mendeskripsikan teks eksposisi. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam mendeskripsikan teks eksposisi adalah mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Permasalahan merupakan hal pokok yang menjadi topik dalam eksposisi. Eksposisi dibangun dari permasalahan yang dirumuskan menjadi bagian awal, tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Pengetahuan merupakan informasi ilmiah yang menandai apakah teks itu eksposisi atau bukan. Pengetahuan dalam teks eksposisi juga menjadi ciri khusus bahwa seluruh informasi di dalamnya berupa pernyataan objektif. Selain itu, dengan pengetahuan teks eksposisi dapat dimaknai. Argumentasi merupakan bukti atau alasan yang dipergunakan dalam memperkuat pendapat sebuah tesis, meskipun bisa kamu gunakan untuk menolak suatu pernyataan. Argumentasi bisa berupa pernyataan umum atau generalisasi, atau bisa juga berupa data sebuah hasil temuan penelitian. Rekomendasi merupakan pernyataan yang dapat dipercaya, biasanya berupa penegasan pada bagian akhir teks. Rekomendasi juga bisa berupa simpulan dalam teks eksposisi. Selain itu, mendeskripsikan teks eksposisi tentu berkaitan erat dengan identifikasi jenis-jenis teks tersebut. Secara umum, jenis-jenis eksposisi sebagai berikut. Yang pertama, eksposisi berita. Berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian. Jenis ini banyak ditemukan di surat kabar. Yang kedua, eksposisi ilustrasi. Berisi gambaran sederhana atau bentuk konkret sebuah ide. Penulisan eksposisi jenis ini biasanya menggunakan frasa penghubung, seperti ilustrasi berikut ini dapat diilustrasikan seperti bagaikan. Yang ketiga, eksposisi proses. Berisi petunjuk pembuatan, petunjuk penggunaan, atau cara-cara tertentu. Eksposisi jenis ini sering ditemukan dalam buku-buku. Yang keempat, eksposisi perbandingan. Berisi ide penulisan yang mencoba menerangkan satu ide dalam kalimat utama dengan cara membandingkannya dengan hal lain. Yang kelima, eksposisi pertentangan. Berisi pertentangan antara sesuatu dan yang lain. Jenis ini biasanya menggunakan frasa penghubung. Akan tetapi, meskipun begitu, sebaliknya. Yang keenam, eksposisi definisi. Berisi batasan pengertian sesuatu dengan memfokuskan karakteristik sesuatu itu. Yang ketujuh, eksposisi analisis. Berisi proses memisah-misahkan sesuatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa sub-bagian, kemudian dikembangkan secara berurutan. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, eksposisi klarifikasi.
berisi pengelompokan ke dalam kategori-kategori. Nah, setelah kamu mengetahui bahwa eksposisi mencakup 8 jenis, kamu dapat mendeskripsikan ciri-ciri teks eksposisi melalui proses identifikasi berikut. Yang pertama, ciri bentuk. Disebut eksposisi apabila sebuah teks mempunyai bentuk struktur berupa tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Yang kedua, ciri makna. Disebut eksposisi apabila sebuah teks mempunyai makna memaparkan secara jelas bagian-bagian yang hendak dipahami. Nah, yang ketiga, ciri isi. Disebut eksposisi apabila sebuah teks berupa informasi, paparan yang mencakupi berita, ilustrasi, proses, perbandingan, pertentangan, definisi, analisis, dan klasifikasi. Yang keempat, ciri bahasa. Disebut eksposisi apabila sebuah teks mempunyai ciri bahasa berbentuk menginformasikan atau memaparkan sesuatu yang hendak dijelaskan dengan data tertentu agar diperoleh pengertian yang utuh. Nah, untuk sementara cukup sampai di sini dulu pembelajarannya. Untuk pembelajaran berikutnya masih tentang eksposisi. Nah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.